Oke, ini aku buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum juga untuk viewer Sparkling Zunun Sulaiman. Ya, kita kembali lagi di channel Sparkling yang dimana di sini podcast kedua. Podcast kedua, dan kali ini untuk teman-teman semua, aku udah ngundang dua konten kreator, dua influencer dengan follower seadanya. Ya karena bagi ya orang-orang kayak kita ini kan, influencer tuh lebih ke arah apa ya, alguroba lah. Maksudnya ya orang-orang yang punya niat tulus di dunia dakwah gitu kan, dunia motivasi gitu kan, untuk mempengaruhi merubah keadaan umat gitu. Jadi walaupun follower kita sedikit, tapi ya kita tidak meremehkan siapapun yang memfollow kita gitu. Oke, hari ini judul apa? Judul podcast kita kali ini itu judulnya tentang threads penting atau nggak penting. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik, ini aku pengen tahu dulu ini, maksudnya teman-teman itu memperkenalkan diri gitu kan, siapa gitu kan, dari Rock Bay sama Bang Kemat ini siapa? Nah, mungkin dari ini sih, Bang Kemat dulu. Oh, perkenalan ya? Ya, perkenalan dulu. Aku juga kan belum kenal, ini kan sebenarnya nggak sopan, maksudnya kayak belum pernah. Ini bagi teman-teman yang nonton di YouTube nanti setelah di-upload ini sebenarnya kita ini bareng di Jogja. Bareng di Jogja, cuma kalau Bang Kemat ini belum pernah ketemu sih. Kenalnya baru di lewat WhatsApp, lewat IG. Monggo Bang. Oh iya. Kalau perkenalan, ya gimana ya? Bingung ya perkenalan itu apa? Ya pokoknya coba cek IG Bang Kemat, Bang Adesar Kemat. Cuman ini sih, kalau ini mengarah ke influencernya, berarti kan mengenalkan ke hal itunya. Nah, yang mau aku tunjukkan pada akunku itu adalah tentang konten dakwah yang ini, yang targetnya itu orang-orang yang baru mau hijrah sih. Soalnya kan kalau dilihat-lihat kan ya kontenku kan ini bahasanya kan bahasa yang tidak Islami gitu. Tidak Islami. Maksudnya Iya, lebih ke merakyat. iya, rakyat itu. Dan juga kalau lebih mendalam lagi ya emang benar tadi. Aku juga orang Jogja. Lebih tepatnya ini orang nomaden. Jadi kalau mungkin sering ke mana ya? Ya pokoknya ada agenda dakwah manapun itu mungkin sering lihat saya sih. Walaupun di situ saya cuma jadi keset. Sama aku juga. Yang angkat kabel-kabel. Ngangkat kabel-kabel. Waduh, tidak salah itu. Kan besok kayaknya saya yang nyuruh orang untuk ngangkat kabel, insya Allah. Oh, siap. Udah naik grade-nya berarti. Iya. Levelnya udah naik. Ya mungkin itu sih mas. Profesi. Oh, profesi. Atau profesi sebagai ini teknisi jaringan sama lab Teknisi jaringan. Oh. di sebuah SMK. Wah. Oh, guru Sebutin jangan-jangan. Ya, tidak disebutin nanti ya. Jangan. Cari tahu sendiri. Nggak usah. Ntar cari tahu sendiri aja. Siap. Ya kalau ini sih, kalau aku ini asli ini Bang, asli Jombang tapi besarnya di Sulawesi. Terus tuanya di Jogja. Nah, tuanya di Jogja. Ya itu. Nanti kapan-kapan inilah kita ketemu mampir. Oke, siap. Kalau Bang Kemat punya studio kan? Nggak punya. Soalnya aku lihat di konten-kontennya kayaknya backgroundnya bagus-bagus. Ya itu nganu sih ya. Itu skill.
Ya itu settingan yang di belakang itu bagus itu. Ya, yang lainnya itu ya berantakan karena ini emang ruangan untuk nyimpan alat. Jadi sering loading out, loading in, keluar masuk alat. Nah, ya itu pekerjaan sih. Pekerjaannya itu, cuman juga ada sambilan. Sambilannya itu nanti event lah, event itu mungkin live stream lah, atau mungkin buat short video, film. Itu juga aku ambil. Ya receh-receh lah. Recehnya tapi berkualitas. Ya untuk Iya. naikin nama dikit lah. Oke, siap. Sama, ini aku juga gitu, Mas. Oke. Mungkin ini lanjut ke Bang Rohbey, bisa kenalan dulu. Halo sahabat apa Sparkling dari channel Zunun Sulaiman. Perkenalkan ya, biasanya kalau kuliah itu pertemuan pertama itu perkenalan, habis itu pulang. Itu yang paling disukai mahasiswa. Ini perkenalkan dengan nama saya Bayu Rohba. Ini mungkin kependekan dari nama panjang. Nanti cek saja IG-nya. IG. Kepanjangan dari Rohba ini. Jangan lupa follow. Kamu belum follow ya, nanti di follow back ya. Oh iya. Udah kayaknya. Siapa ini? Mungkin Siapa ini? Akun yang satunya ini. Ya kita, Siapa ini? kita. Enggak, saya sudah. Oh sudah. Oh Iya, kayaknya akun ini akun pribadi kayaknya yang udah follow, tapi kalau yang Zunun Sulaiman kayaknya belum. Kenapa lagi? Oh ya tadi kan Udah. kalau dibilang motivator ya belum kelasnya lah. Hanya teman ngobrol biasa ini. Oh ya sering sharing juga apa sama Mas Rizky ya seputar dakwah itu. Ya betul. Ya, insya Allah ya teman-teman nanti yang akan menguatkan kita sih dalam sama-sama lah dalam menyusuri jalan dakwah. Yes. Amin amin. Amin. Oke, mungkin kita langsung aja. Nah, kita kan mau bicara terkait ini ya, threads gitu kan, penting atau nggak penting. Sebenarnya aslinya judulnya itu ini threads masa kini dan masa depan. Itu cuma ini sih untuk clickbait nanti pas editing. Nah, sebenarnya kan untuk media sosial sebagai sarana dakwah ini kan kalau untuk zaman milenial ataupun Gen Z ini kan ya bagi aku secara pribadi ini kan penting sebenarnya. Penting karena rata-rata orang pegang gadget gitu. Makanya kalau bicara tentang uslub atau sarana itu aku tuh nggak pernah meremehkan gitu kan. Aku tuh nggak pernah meremehkan, bahkan ya kalau aku ditanya ya, kenapa sih harus punya threads itu kan ya, sama itu saingannya Twitter, oh itu nanti habis itu sepi gitu kan. Bagi aku dimanapun ada sarana dakwah atau media sosial itu bisa jadi ini bahan untuk naikin personal branding gitu kan, bahan untuk pengumpul massa misalnya. Ya sebenarnya ini bagi teman-teman yang nonton ini nanti setelah diupload itu kalau misalnya mau unfollow itu silahkan gitu kan, itu nggak masalah. Tapi sejak awal aku udah ngasih tahu gitu kan ke teman-teman, ya aku bakal bagikan inspirasi, bagikan nasihat, bagikan konten dakwah, biar siapa tahu ini anak-anak yang zaman sekarang itu yang hobinya galau-galau kan masih laris kan postingan-postingan galau kalau di Postingan Twitter, galau. Beban hidup. iya beban hidup atau misalnya berkaitan sama quarter life crisis atau anak-anak yang introvert itu kan masih laris zaman sekarang gitu. Nah itu tetap aku share gitu kan. Nah tapi aku pengen tahu sih pendapat teman-teman di sini gitu kan, pesan dan kesan pertama kali ketika threads itu muncul, apakah FOMO atau gimana? Ya mungkin dari Bang Kemat dulu. Aku mau nanggapi tadi ya. Mas Dunun mau buat thumbnail
threads masa kini dan masa depan. Mm-mm. Pertanyaannya, emang ada masa depan threads? Wes. Ya, ya itu ada Aku sih. udah tahu ini kok ke arah mana. Ya itu nanti masukin mention ya itu. Kayaknya itu bakal aku potong, bakal aku taruh di depan deh. Ya ini. Pertama muncul itu malam-malam atau nggak salah. Iya, malam-malam itu aku lihat, pada banyak yang ngepost. Dan aku itu FOMO-nya itu bukan karena orang lain tuh buat, tapi aku mikir, wah ini baru ini. Dan aku pertama kali lihat itu kalau nggak salah itu postingannya Mas Dunun. Oh gitu. Ini iya, ada posting ini. Tak pikir-pikir ya kayaknya ini ladang baru yang harus aku jamah terlebih dahulu. Mumpung belum ada orang banyak itu malam-malam itu. Mm-mm. Langsung aku buat kan, langsung buat status, tinggal tidur. Tahu-tahu banyak notif di paginya itu. Ya. Cuman di pekan itu doang threads itu rame. Ya, setelahnya ya you know lah, kita tahu lah. Cukup tahu bagaimana threads sekarang. Bahkan ya itu cuman sekedar ini, kalau bisa kita lihat kayak gertakan lah ke siapa, dari Mark Zuckerberg ke Elon Musk. Ya kan, ya secara visual memang bagus, cuman ya banyak yang dikeluhkan oleh orang-orang itu kan ini peraturannya kok sama kayak ini apa, Sama kayak Twitter. ya enggak kayak Twitter, jadi nggak terlalu bebas loh. Oh Orang iya, kan iya. nyari bebasnya, orang kan nyari bebasnya itu kayak di Twitter itu kan bebas. Ya walaupun ya emang bahaya juga. Iya Pak ya. Itu gimana Mas Bay? Nah itu pesan pertama aku, dan melihat bagaimana thread saat ini ya udah kayak gitu ya. Nggak tahu mau jadi apa itu. Kan mau jadi saingannya Twitter. Sulit. Oke, halo Bang Radi, keluar lagi. Oke, lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Oh lupa sih. Ini Saya saking fokusnya ke Bang Kemat. pesan dan kesannya. Oh, terkait threads ya. Halo, cek. Halo, ya masuk. Itu ada itu kayaknya itu. Udah nggak Oh. apa-apa, tenang. Urusan chat bagianku. Oh siap. Heeh. Sebenarnya itu kapan tuh ya? Saya lupa tepatnya itu. Ini waktu tempat kerja. Jadi atasan itu kan menyampaikan, kita kan oh ya tadi seputar kami kan, saya kerja di bagian kayak digital agency gitu kan. Nah di sana kita coba juga ingin menerjuni gitu kan semua, enggak semua juga, media sosial yang potensial. Nah, yang dapat update informasi ini atasan saya terlebih dahulu gitu kan, dan saya masih pada bagian marketing gitu kan. Saya langsung dipesan, coba tolong ini kita pakai kanalin juga itu kan, pakai kanal threads ini yang baru ini, segera daftar dan kita aktifkan juga di kanal thread ini untuk bagian digital marketing. Karena sebelumnya kita sudah pakai Twitter dan lain sebagainya. Dan dari sana saya daftarkan akunnya punya kantor atau perusahaan. Nah, sudah submit semua, sudah tahu ya kan. Yang kedua baru ini ya saya lihat sepertinya nih kan ya termasuk kalau dibilang FOMO ya penasaran juga gitu kan. Bahkan sekarang kan generasi asli ini apa sih yang nggak mau ketinggalan gitu kan, ya ada ini sedikit naik trending ikut. Pernah saya akan coba buat juga yang di akun saya sendiri gitu kan. Kan kalau dibilang para influencer tuh ya ini katanya sepertinya kata-kata akan kembali jadi apa ya, diunggulkan lagi gitu kan. Oh iya. Ya, akan mulai naik lagi kan, seperti itu sih.
Nah kalau misalnya aku tuh pas pertama kali ketemu apa namanya tahu Threads itu ya pas kerja gitu kan, pas lagi ngerjain project gitu kan, tahu-tahu ini lagi ya scroll WA, aku ketemu ini kok temanku apa ini gitu kan, oh ternyata ada medsos baru gitu kan kayak Twitter. Nah, itu langsung bikin gitu kan, ya FOMO juga gitu kan. Cuma kalau aku itu FOMO itu bukan sekedar ini ya, nggak cuma sekedar takut ketinggalan, tapi memang benar-benar aku tuh udah bisa ngebayangin ini aku bakal ngelakukan apa di sini gitu. Karena kan sebenarnya kan kayak misalnya Discord gitu kan, aku juga keliling di banyak server Discord gitu kan, dan aku juga apa ya menaikkan sinar di sana gitu kan, ya posting-posting inspirasi gitu kan, ya naikin personal branding gitu kan, entah itu sebagai muslim, sebagai inspirator, sebagai content creator desain gitu kan, ya sekaligus pokoknya kan kayak misalnya semenjak aku gabung di Discord itu kan, aku kan ini langsung coba bikin konten kayak YouTube gitu kan, karena sebelumnya kan punya Spotify juga, jadi kan kalau sudah masuk di IG apa nih yang bisa di share gitu kan, coba bikin Spotify gitu kan. Nah, sekarang bikin YouTube. Nah, kalau misalnya targetku bulan ini ya ini salah satunya konten podcast ini kan salah satu sarana gitu. Karena memang kalau aku lihat pasarnya apa namanya Discord itu di YouTube itu ya masih sedikit gitu kan. Ya mungkin ada, tapi lebih ke arah potongan-potongan lah gitu. Tapi kalau istilahnya mungkin tampilan kayak gini tuh mungkin masih sedikit. Nah, aku pengen jadi ya salah satunya gitu. Nah, kembali ke Threads itu sendiri ya aku memperlakukan kayak Twitter seperti itu, dan ya seperti biasa gitu kan, ya paling iklan gitu kan, iklan konten, habis itu juga posting-posting inspirasi. Aku juga pernah bikin apa namanya, ya biasanya kan kita itu apa yang kita posting itu kan biasanya kan latihan juga untuk apa namanya bikin kata-kata gitu kan. Aku juga sempat buat apa namanya Threads itu. Mungkin orang-orang yang sering posting kegalauan di Threads itu bakat jadi penulis. Kayak gitu. Penulis bakat terpendam. Bakat terpendam. Dari keresahan hidup. Itu luar biasa loh, itu tiap ada yang tiap menit, ada yang per jam itu bisa bikin kata-kata. Tapi kalau setelah aku pikir-pikir kayaknya itu kata-kata itu tetap ini loh, maksudnya tetap laku di kalangan anak-anak yang galau gitu. Akhirnya seperti kayak laku karena itu banyak yang relate. Iya, banyak yang relate. Ya musim orang susah kan. Musim orang susah. Musimnya sampai kapan? Sampai itu tegak gitu. Apa Ya. apa sih Ya, itu sih kalau pesan dan kesanku sih. Nah, terus ini kita lanjut ke ini aja, ke topik kedua. Nah, ini bagi teman-teman nih gitu kan, follower itu seberapa penting sih? Terus untuk sharing apa namanya, kita sharing bareng nih tips dan trik gitu kan untuk gini. Kira-kira susah nggak sih dapat follower di Threads gitu kan? Kan bicara tentang penting dan nggak penting. Terus bicara terkait ya kita juga butuh masa gitu kan, butuh follower, atau mungkin saling cari untung gitu, saling berbagi, saling sharing gitu kan, atau istilahnya kayak mutualan gitu kan, saling follow gitu kan. Nah, itu untuk teman-teman sendiri dari sudut pandangnya Bang Kemat sama Rockbay itu seperti apa? Mungkin dari Bang Kemat dulu. Kalau bilang follower secara umum itu penting atau enggak, ya penting. Cuman sharing cara dapetin follower banyak di Threads itu ya kalau bisa punya follower banyak dulu di IG. Oh gitu. Soalnya kalau aku lihat kasusnya itu orang yang punya follower banyak di Threads itu ya mereka yang punya follower banyak sebelumnya. Kayak ini Ustadz Felix itu habis buat Threads ya rame langsungan. Nah, saya ya apa? Ya, dan
Dan juga ini kalau masalahnya aku juga belum tahu algoritmanya itu kayak gimana. Ya, mungkin nanti ada yang bisa jelasin lah algoritmanya gimana. Supaya nanti kalau misalkan Threads naik lagi, jadi ada masa depannya ya aku bisa main lagi gitu loh. Nah itu kalau penting ya itu penting ya. Kalau kita lihat dari IG ya itu nanti kan postingan awal kita kan di post ke follower kita dulu. Nah baru nanti kalau algoritma jalan baru itu di spread ke selain follower ya, followernya follower. Nah kalau di Threads kan nggak tahu juga itu gimana. Nah ya kalau awal-awal kemarin ya aku nggak mentingin ini sih follower dulu sih. Yang penting akun itu ada ngepost biar nggak ketinggalan untuk ngambil lahan baru ya udah itu aja. Oh gitu. Oh iya sih. Kalau dari Bang Rock Bay, Kalau menurut saya pribadi itu kan, jadi ibarat ketika kita ngomong seperti ini kan, mau iya itu paling tidak ada yang mendengar kan. Kalau paling nggak ya 1, 2, 3 orang kan, ya alhamdulillah ada yang mendengarkan, walaupun secara virtual. Makanya ya saya menganggap itu sesuatu yang penting itu kan, walaupun kalau jumlahnya ya ini relatif tergantung kebutuhan. Karena kita perlu kan ada yang menangkap ataupun mendapatkan opini apa yang kita bagikan. Ya harapan dari sana kan ada kebaikan juga yang dapat kita transfer di sana. Makanya kenapa kalau dilihat dari tweet sendiri, saya kadang suka gabut nulis, kadang kepikiran sesuatu kan. Kalau di IG itu kalau di Instagram itu kan saya butuh visual ya. oh iya. Butuh visual untuk support tulisan itu kan. Nah yaitu harus, kalau di IG ya harus terpaksa buat ataupun edit video ya kan. Nah kalau di Threads ini ya kemudian di situ ya kita bisa langsung post tanpa mempedulikan visual tadi kan, karena berbasic itu kan teks itu kan. Dan juga karakternya tidak sebanyak yang ada di Instagram. Seperti itu. Oh oke. Nah kalau misalnya ya kurang lebih sama. Aku juga gitu sih. Ya memanfaatkan Threads itu ya saya butuh masa, butuh follower gitu kan. Tapi ini jadi kalau sejauh ini yang aku ketahui itu ya follower itu ada 2 jenis gitu kan. Jadi ini kepikiran karena sebelumnya itu aku kan pernah dapat notif dari IG, itu ada salah satu akun, dan ini aku nanya ke temanku, ini ya ada yang mau beli desainku nih gitu kan, ini aku harus jawab gimana. Nah ternyata di permintaannya itu diminta kayak semacam kayak NFT gitu, mau dijual di NFT. Terus akan aku konsultasi ke temanku gitu kan. Nah terus dia bilang jangan gitu kan, takutnya itu penipuan gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu. Nah terus di situ aku kepikiran gitu kan, dia bilang gitu kan, followernya itu bisa jadi ini bot gitu kan, bisa jadi ya bukan hanya akun-akun bot gitu loh. Nah di situ aku bisa ngambil kesimpulan tuh ada 2 jenis ini ya, 2 tipe follower. Satunya ya memang benar-benar pengguna Instagram asli gitu kan, sama yang satunya itu ya bot gitu. Ya isinya bot ya, cuma follow tapi isi postingan nggak ada. Mungkin dia follow tapi ya pas dicek akunnya itu ya akunnya nggak jelas gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya aku jangan sampai gitu kan, bisa jadi follower yang benar-benar follower asli, maksudnya ya akun asli itu kita abaikan gitu kan. Kalau aku secara pribadi ya tetap gitu kan, aku tetap pokoknya harus muncul di Threads gitu. Karena memang ini kan Threads ini kan nyambung sama Instagram gitu kan. Bahkan ya aku kadang kalau posting itu ya aku bagi juga apa yang di Threads itu aku posting di mungkin Facebook atau Instagram gitu kan, atau mungkin di server Discord pun
ku share gitu kan. Kayak misalnya konten-konten YouTubeku juga aku share di Discord kan. Kalau kita di WhatsApp itu kan kalau kata temanku itu paling banyak itu mungkin ratusan, atau mungkin aku belum pernah ada grup WhatsApp itu sampai ribuan, itu belum. Tapi kalau di Discord itu kan sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Nah artinya kan kita bisa menjangkau Gen Z atau mungkin milenial itu lebih luas gitu kan, lebih banyak kalangan gitu kan, seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanggapi? Ini kalau dari apa, Mas Rizky sendiri itu kan ketika buat konten atau buat sesuatu itu kemana channel pertama yang disasar, kemudian baru disebarkan ke yang lainnya. Iya, apa namanya, kayak misalnya gini, aku tuh ngelihat ada kayak misalnya ada beberapa akun-akun yang mungkin Bang Rockbay juga ikutan gitu kan. Jadi ada yang namanya mutualan gitu kan. Aku serius pertama kali aku lihat mutualan itu, aku nggak tahu mutualan itu apa gitu kan. Aku tuh Bahasanya ya? aku tuh ingatnya simbiosis mutualisme. Nah di situ kan apa ya, kok mungkin itu ya. Jadi yang aku paham itu mungkin mutualan itu kayak saling bantu gitu, saling fallback gitu kan. Jadi aku tuh gini, ini untuk teman-teman yang follow aku di Threads gitu kan. Ya teman-teman kalau misalnya apa namanya pengen unfollow juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma aku ngasih tahu sesuatu gitu kan. Aku tuh cuma mau memang bener-bener follow ya memang orang-orang yang memang bener-bener oke aku follow gitu kan. Karena nggak semuanya juga bakal aku follow gitu kan. Ya untuk apa juga kan memenuhi timeline gitu kan. Gitu kan. Karena memang ya medsos itu juga banyak ini ya, banyak mudaratnya juga, banyak fitnahnya juga gitu kan. Ya aku juga sebenarnya lagi berusaha untuk mengendalikan media sosial, mengendalikan gadget yang aku pegang gitu. Jadi seperti itu. Nah di mutualan itu kan kadang suka ini apa namanya, ada saling follow gitu kan. Makanya kan aku kan sempat ngirim screenshot kan ke Rockbay itu. Ini loh aku sampai dapat rekomendasi untuk di follow gitu kan. Ya. Nah itu ada di akun Threads mutualan itu ya. Intinya aku sudah tahu polanya gimana caranya untuk menarik perhatian gitu kan supaya mereka follow. Seperti itu. Dan mungkin Bang Kemat juga bisa dicoba itu, saran dari Mas Rizky. Masuk di circle. Dan saya pun ya sudah nyoba beberapa kali itu kan, ternyata efektif juga. Kalau saya sendiri itu kan buat kesana, saya ini dulu sudah saya filter juga. Jadi ketika akun apa ya istilahnya mutualan itu ya, apa ya aslinya itu saya agak ini dari segi bahasa itu kata mutualan itu kayak ini ya, kayak kurang gitu, kurang greget gitu. Kalau jadi apa? Kalau boleh diganti itu kan ya coba cari kata sesuatu yang lain kan, yang yang maknanya seperti itu tapi untuk ganti kata itu kayak kurang wow gitu. Nah tapi terkait kembali lagi ke tadi itu kan sudah saya filter dulu ketika akun mutualan itu kan nanti kan yang di bawah kan akan dibaca orang gitu kan, dibaca dan mereka follow dan kita follow back gitu kan. Nah sana saya kasih filter kan, coba tak kasih filter. Nah, kan saya kan mau ajak saling follow gitu kan. Nah paling intinya saya tuh ini boleh silakan ya, asal jangan toxic. Nah itu sudah saya filter di itu yang penting di pertama ya kan. Nah ketika ada yang follow saya apakah dia toxic enggak itu kan, ya itu baru nanti bisa di fallback seperti itu. Kalau dari Bang Kemat sendiri gimana tanggapannya? Aku tuh sering banget diajak mutualan sama anak-anak SMK sini. Mas. Aduh, full ya mas akunnya. Nang jual di fullback. Jangan lupa di fullback. Nah, saya kan ya waduh,
cewek-cewek tuh. Ya masa saya follow bagi semua tuh. Sama Iya, bang, enggak. sama. Ya enggak dong. Ya enggak tak follow bagian semua ya kali. Soalnya kan banyak dari ya orang-orang umum itu nanti share-nya kan katanya juga aneh-aneh juga. Iya. Itu ya emang perlu di filter ya. Tapi ya alhamdulillah emang ini engagementku itu paling banyak itu ya dari sekolah sini itu loh. Walaupun sebenarnya aku ini punya masalah di waktu untuk buat konten. Jadi kalau antum tadi kalian lihat ya. Iya, iya, iya. Kalian lihat di kontenku itu sekarang itu terakhir upload itu kapan ya? Pekan kemarin ya. Itu karena aku ini bang nggak ada waktu. Ini kan aku juga mau rencana ya ganti kerjaan untuk nyari time freedom biar bisa lebih banyak ngepost di sosial media. Amin, amin. Sekarang ini Moga ngejar dimudahkan. video mas ya. Gimana? Bang Kemat ngejar ini konten video ya. Iya, konten video. Ya itu lumayan cukup memakan waktu sih. Itu kalau Paretonya 2 jam itu selesai kok. 2 jam selesai. Ya, aku udah dapat polanya untuk cepet. Masalahnya nggak ada waktunya. Ya, waktunya itu ada, cuman ya sebagai rakyat jelata yang belum punya follower itu kan dituntut untuk banyak ngekonten di awal. Nah, Ya. itu aku nggak bisa itu. Maksimal tuh 4 sepekan itu. Hah? Kan 4. Sepekan 4 itu banyak itu. Enggak, itu maksimal. Itu maksudnya itu banyak tapi gimana ya, itu udah gimana ya? Hard effort lah, effort yang paling sulit lah. Nah, biasanya itu cuman 2 kalau nggak 3. Nah, itu ya untuk kontenan loh bang. Untuk akun yang masih followers gitu, ya itu ya dikit banget itu. Harusnya akun segitu itu malah tiap hari ngepost. Ya, tapi harus sesuai dengan nih target audiensnya. Nah, itu yang lumayan sulit. Waktu sih jadi. Mas Rizky ini ilmu baru nih Mas Rizky. Seminggu sekali aja aku susah. Ya sekarang aku sekarang juga susah ini. Seminggu sekali susah ini. Kan kita kan harus menjaga amanah juga kan, ya gitu kan, maksudnya kan ya memang kita juga kan punya sarana sendiri-sendiri, punya usul-usul sendiri gitu kan. Karena kalau aku secara pribadi juga ini bagian dari riset juga gitu kan, riset terkait ya platform-platform yang baru-baru yang kita itu terjun di sana kan, ada info-info menarik yang mungkin nggak didapat sama ya orang-orang di dunia nyata gitu. Nah di sini jadi gini, sebenarnya aku tuh kalau nyari follower itu menggunakan pola yang sama gitu kan, menjadi beda gitu kan, intinya itu menjadi beda, anti mainstream. Nah kemarin itu aku iseng gitu kan, iseng buka di ChatGPT gitu kan, tentang ini, tentang tips sama trik nyari follower. Nih mungkin aku bacain aja, itu langsung ketemu gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 gitu kan, 8 tips nih. Gimana itu poin intinya gimana? Poin intinya gimana itu? Nih poin intinya nih, untuk mendapatkan lebih banyak follower